Halo, selamat siang. Selamat datang kembali di acara Insider, sebuah acara edukasi, sebuah acara bincang bisnis, dan juga training yang mengangkat produk-produk UKM unggulan dari seluruh Indonesia. Dan harapan kami, produk-produk ini bisa sampai ke mana saja. Bukan sekedar di Indonesia, namun bisa juga ke mancanegara. Nah, pada siang ini kita akan berbicara, kita akan mereview, kita akan gali cerita-cerita di balik sebuah produk yang unik dari Pulau Dewata. Namun sebelum ke situ, kita akan mencoba mensapa teman-teman dari tim redaksi Indonesia Direct dulu, karena seperti biasa, siang ini mereka akan punya beberapa reportase menarik yang akan disampaikan. Baik, seperti biasa saya masih ditemani oleh Kesha pada siang ini dan ada teman redaktur baru eh, juga dari tim redaksi Indonesia Direct. Dia juga akan berbicara tentang satu hal yang cukup menarik untuk didengarkan. Baik, saya sapa dulu Kesha nih. Pada siang ini sudah muncul ya. Kesha, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Pak Bib, kabar baik. Kabar baik ya. Kelihatan seger siang ini, Kesha. Iya. Baru mandi ya, Pak? Enggak dong Pak, biasa Enggak aja. ya? Oh, berarti kamu nggak mandi nih hari Iya, ini. tadi Oke, pagi Pak. baik. Oh, tadi pagi. Baik, Kesha, ini ada berita apa pada hari ini yang mau Kesha sampaikan, terutama terkait dengan training atau terkait dengan acara pameran dari Indonesia Direct? Apa sih yang perlu diketahui ini? Oke, sebelumnya saya share screen dulu ya Pak, biar lebih jelas. Oke, Oke, sudah nampak? ya sudah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, Indonesia Direct ini akan mengikuti sebuah pameran bernama Pacific Exposition. Nah, ini merupakan sebuah pameran perdagangan terbesar di Pasifik. Nah, ini di mana merupakan kesempatan yang sangat sangat apa ya Pak Bagus. namanya? Iya, Sangat sangat luar bagus biasa. sekali untuk diikuti. Iya, benar. Iya. Kapan lagi mau mengikuti pameran ini? Nah, ini karena situasi memang akhirnya dilakukan secara virtual. Nah, ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 30 Oktober, Pak Bib. Nah, ini Oke. nah, akhirnya ID ini berencana untuk membawa vendor-vendor atau member dari Indonesia Direct, di mana mereka yang memiliki keinginan atau ingin nih mengambil kesempatan terbaik ini untuk mengikuti pameran ini. Nah, ini boleh saja Pak Bib. Jadi silahkan semuanya mendaftar. Oke. Nah, tapi ada persyaratan. Yang pertama ini Oke. tentunya mereka sudah harus menjadi member ID. Nah, kalau sudah Iya. menjadi member ID, tentunya mereka juga sudah harus memiliki toko di Indonesia Direct. Nah, ini Oke. ya, lalu yang ketiga ini nanti akan diisi Google Form yang tersedia yang sudah dibuat oleh tim ID. Nah, ini ditampilkan ini bisa terlihat sini. Mungkin boleh di screenshot atau difoto dulu biar tidak ketinggalan Iya. informasi ini nanti karena ini merupakan kesempatan yang benar-benar bagus sih Pak Bib, karena kapan lagi kita ada pameran kayak gini mau memperkenalkan produk-produk dari UMKM yang terbaik, bahkan bisa nanti dikenal, semakin dikenal sama masyarakat gitu. Betul. Nah, ini Betul sekali. tapi ya, tapi karena kita juga mengetahui ya Pak, vendor-vendor atau member di ID ini ada ratusan bahkan ribuan, jadi Iya, nggak banyak. mungkin kita akan membawa ke sana. Tentunya ada batas kuota yang akan dipenuhi itu nanti. Nah, ini makanya ada hal-hal penting. Yang pertama itu tidak semua pendaftar yang mengikuti ini atau mendaftar di Google Form ini nanti akan diikut sertakan karena nanti ID juga Oke. akan melakukan seleksi atau kurasi. Nah, ini nanti seleksi tentunya akan dilakukan Pak Bi bersama dengan tim ID. Nah, nanti jadi kalau misalnya yang mendaftar namun belum memiliki kesempatan untuk
ikut serta di sini, tentunya jangan khawatir akan banyak acara-acara lagi atau expo-expo lagi nantinya akan tetap diinformasikan oleh ID. Nah, perlu diingat juga ada batas maksimal pengisian Google Form ini, yakni minggu depan atau Sabtu besok gitu, pada tanggal 25 September 2021. Begitu, Pak Tip. Ya, menarik sekali. Memang ini Pacific Exposition ini sangat besar. Saya pernah ikut Kesha tahun 2018. Waktu itu masih offline ya. Dan gede banget memang di Selandia Baru. Dan kesempatan ini jangan disia-siakan. Tapi satu hal yang saya lihat sini kok nggak ada harganya ya. Apa memang ini semua gratis atau gimana, Kesha? Kan tentunya, Pak. Oke. Iya, ini free. Jadi jangan khawatir bagi semuanya mau aduh nanti mesti mahal nih soalnya ini kan besar ya acaranya atau gimana. Ini tenang saja. Jadi ini adalah free. Jadi semuanya boleh ikut tanpa harus khawatir mengenai biaya pendaftaran. Ya, jadi yang jelas ini memang nggak bayar. Teman-teman nanti silakan daftar aja. Formulir pendaftarannya sudah ada di situ. Bisa menuliskan atau kalau masih bingung, kontak Kesha aja. Nanti biar Kesha bisa kasih formulir pendaftarannya. Nomor Kesha udah tahu kan ya? Nah, kalau belum tahu ya nanti tanya ke Kesha sendiri gitu. Oke, kemudian satu hal lagi saya lihat di persyaratan itu adalah sudah menjadi member ID. Kalau belum kan gampang sekali ya, tinggal masuk ke website ID www.indonesiadirect.org. Ya, jangan salah ya, .org. Itu kemudian tinggal daftar aja. Kalau memang kesulitan daftar, ya kontak Kesha lagi, nanti timnya akan membantu. Juga bikin toko gampang kok, nanti akan dipandu yang belum punya toko. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatan ini, penting banget. Begitu Kesha, ya? Oke, Pak. Ya, baik. Jadi nanti silakan teman-teman semua, baik yang ada di sini, sahabat desa, yang lagi nonton TV desa dimanapun, silakan kalau mau ikut, cukup aja mengisi Google Form tadi. Kalau tetap belum jelas dengan Google Form itu, silakan kontak ke Kesha, kontak admin ID, dan kita akan bantu untuk mengisikan bagaimana tokonya atau mengisikan hingga dia bisa ikut dalam kurasi. Karena setelah tanggal minggu depan akan lakukan kurasi, dan kurasi itu kita akan untuk menentukan berapa UKM yang bisa kita bawa. Maunya kita sebanyak-banyaknya, namun tergantung juga dari hasil kurasinya. Karena memang betul Kesha bilang nggak bisa kita bawa sampai 1000 UKM kalau semuanya tertarik. Begitu kan ya Kesha. Baik, terima kasih Kesha. Informasi pertama penting banget dan tolong dicatat tanggalnya, tanggal pendaftaran sampai Sabtu depan. Kemudian acaranya sendiri adalah akhir Oktober. Jadi secara online. Jadi teman-teman nggak usah kemana-mana, cukup dari rumah, tinggal kirim foto, kirim video, semuanya kita atur, tampil, dan kita cariin buyers pada saat pameran berlangsung. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke reportase nih, Kesha. Utang kamu dari minggu lalu. Saya bilang kita ini udah kayak drakor, tiap minggu bersambung ya. Jadi ada banyak minggu episode, ini, Pak. minggu ini lanjutannya apa nih? Oke, jadi minggu kemarin tuh Pak Bib ngasih saya PR 3 subtopik nih. Jadi bahasan kali ini cukup panjang juga dan juga banyak. Jadi mungkin saya langsung saja. Ya, sudah nampak ya, Pak? Sudah nampak, pemasaran menuju ke luar negeri. Apa ini? Menarik ini. Oke. Silakan. Oke, selamat siang Pak Bib dan juga semuanya, juga kawan desa dimanapun Anda berada. Jadi di sini siang hari ini saya akan membawakan berita sesuai dengan keinginan Pak Bib minggu lalu. Nah, berita kali ini yang akan saya sampaikan ini terdiri dari 3 subtopik. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan langsung saja membawakannya.
Nah, tapi yang pertama ini saya beri judul pemasaran menuju luar negeri. Nah, ini saya ambil dari mrexportir.com. Nah, untuk topik yang akan saya bawakan ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai memasarkan produk ke luar negeri. Nah, ini cukup penting juga karena juga kita UMKM di Indonesia ini sudah masuk ke dalam ranah eksportir, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Oke, yang pertama ini kita harus menetapkan dulu negara tujuan mana yang akan kita tuju. Kita mungkin untuk menetapkan negara tujuan ini, kita juga melihat antara kesesuaian barang atau produk kita dan juga pangsa pasar yang akan kita tuju. Nah, ini sehingga ada pertimbangan nantinya apakah produk ini kira-kira akan berjalan dengan baik atau tidak, atau mungkin akan sesuai atau tidak di negara tujuan yang akan kita tuju ini. Lalu yang kedua ini kita harus memiliki website situs sesuai dengan target pasar. Nah, ini dikatakan punya dampak dan peluang yang lebih besar bahkan dibanding dengan hanya sekedar melalui marketplace. Nah, ini juga akan memudahkan pembeli tentunya untuk lebih tahu akan info produk yang dimiliki oleh UMKM ini. Nah, ini maka website yang ada ini tentunya harus didesain semenarik mungkin dan juga seinformatif mungkin. Dikatakan pula website ini menjadi sebuah forum interaktif antara pembeli dan juga penjual, sehingga di sini akan memanfaatkan atau memudahkan antara proses jual belinya. Nah, lalu yang ketiga ini ada search engine friendly, di mana ini juga perlu diperhatikan mengenai website, yakni banyak orang atau pembeli itu lebih menyukai langsung masuk ke search engine seperti Google, Yahoo, dan sebagainya daripada masuk ke website perusahaan. Jadi memang kita harus memiliki website, namun di sisi lain ini juga kita harus memiliki search engine yang friendly. Nah, di mana nanti kan kita juga nggak mungkin ya Pak, kayak misalnya mau masuk ke punyanya siapa itu, tapi kita males lah buka di di websitenya, nggak tahu juga websitenya perusahaan itu apa, jadi kita biasanya masuk langsung ke Google mencari produk-produk itu. Nah, itu harus diperhatikan pula. Oke, yang keempat ini kuasai kata kunci atau keyword. Nah, ini juga tentunya hal yang harus diperhatikan adalah kira-kira keyword atau kata kunci apa nih yang sering diketik oleh para pembeli. Misalnya mau beli produk nih, lulur Bali. Kita kan mungkin Li Bali nih namanya. Nah, tapi kita nggak tahu Li Bali itu apa ya. Jadi kita mesti biasanya ngetik lulur atau seperti apa. Nah, itu harus diperhatikan pula kata-kata kunci atau yang mungkin bisa digunakan atau banyak diketik oleh para pembeli. Nah, yang terakhir itu ada promosi online. Nah, ini juga tentunya harus diperkuat promosi online karena kita juga sudah masuk ke era digital sehingga semuanya itu berbasis online. Nah, ini juga mungkin diperbanyak pula meskipun kita pertamanya cuma punya Facebook, saat ini kan jarang juga, terutama anak-anak mau anak muda nanti Pak Bib juga tersinggung nih. Junior. Iya, jadi anak-anak junior nih. Ini tuh kadang males kalau sudah pakai Facebook. Jadi misalnya Instagram atau TikTok mungkin. Nah, juga harus lebih digunakan dan juga lebih update tentunya. Oke. Iya, betul. Selanjutnya ini tentang manajemen pemasaran internasional atau export marketing. Nah, di sini ada beberapa juga cara-cara manajemen pemasaran internasional ini. Yang pertama juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, yakni memilih negara tujuan mana yang akan dituju. Nah, lalu yang kedua ini paham akan kondisi alam yang berbeda. Jadi perlu diketahui pula bahwa kondisi alam di suatu negara itu tentunya berbeda. Nah, lalu ada juga misalnya jalanan yang tidak rata, mungkin di berbagai daerah di negara tersebut, atau seperti apa faktor lain. Nah, ini tentunya harus diperhatikan untuk mengukur keamanan dari proses distribusi. Misalnya, kita produknya ini makanan atau barang yang mudah pecah, lalu kita mau distribusikan ini ke negara dengan lahannya mungkin yang tidak rata atau mungkin terjal atau seperti apa. Nah, ini perlu diperhatikan juga proses distribusinya agar lebih aman. Nah, ini lalu yang ketiga ini ada tujuan yang jelas serta kebijakan. Nah, ini tentunya tidak menyalahi aturan ya. Ini aturan ini juga antara kedua belah negara atau kedua yang melakukan
kegiatan ekspor ini juga harus memikirkan beberapa kebijakan yang ada di negara lain. Nah, lalu yang keempat ini menyesuaikan kesejahteraan negara. Nah, ini sangat penting pula bahwa ini menjadi strategi seperti menentukan kelas pembeli, apakah negara dengan kelas rendah ini mampu membeli produk yang ditawarkan atau tidak dan sebagainya. Mungkin produk ini memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, kita kan juga tidak sembarangan untuk langsung memasukkan ke negara-negara yang mungkin perekonomiannya atau taraf kehidupan masyarakatnya itu rendah. Jadi ini juga ini menjadi langkah strategis pula gimana nih kalau misalnya kita memasukkan ke situ, apakah akan berhasil atau tidak. Nah, ini perlu diperhatikan. Lalu yang kelima, ini memiliki program dan juga organisasi pemasaran. Nah, ini maksudnya adalah setiap pelaku bisnis ini tentunya harus punya strategi dan juga memperkuat sistematika usahanya, terutama saat usahanya ini sudah beranjak besar, maka perkuat dengan program atau perencanaan strategis yang lebih baik lagi. Karena kita juga tidak memungkiri bahwa hal-hal yang terupdate ini juga tentunya memiliki sistem atau cara-cara yang berbeda pula. Nah, maka harus perkuat dengan program dan juga perkuat dengan organisasi pemasaran mereka. Lalu yang keenam ini tentunya memastikan produk pesaing. Nah, ini dipikirkan pula bahkan di negara orang lain juga kita mikirkan nih kalau misalnya ada produk serupa nih, tidak apa-apa meskipun serupa, tapi pikirkan pula apa keunikan yang produk Anda miliki. Jadi meskipun kita serupa, sama-sama tas nih, sama-sama memiliki seperti ini, bla bla bla. Tapi kita perlu memikirkan pula, tapi punya saya ini unik dari segi ininya. Saya menang di harganya, saya menang di kualitas atau sebagainya. Jadi perlu dipikirkan sebagai nilai tambah dari barang tersebut. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi dan pengendalian. Ini merupakan langkah akhir dan juga tidak dapat katakan akhir karena evaluasi ini juga melihat apakah produk dengan segala strategi atau manajemen pemasaran ini sudah berjalan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Meskipun tidak, kita harus memperkuat lagi strategi atau manajemennya. Lalu apabila sudah perkuat, kita juga akan mengendalikan untuk lebih baik lagi. Iya, betul sekali, Kesha. Jadi memang ini hal-hal seperti ini yang perlu kita lakukan, teman-teman lakukan, walaupun UKM, mulai dari sekarang memang perlu mulai dipikirkan untuk melakukan poin-poin, 7 poin yang tadi disebutkan oleh Kesha. Nanti kita coba review bersama pada saat kita ngomong tentang produk ulur yang akan kita review setelah ini. Begitu, Kesha. Panjang juga ya reportasemu. Masih banyak sih, Pak. Masih banyak lagi. Oke, bisa kamu simpan untuk silakan. Ini mungkin saya ini juga jangan lupa ini don't forget about kita harus tentunya para eksportir ini harus memiliki lisensi. Nah, ini hal-hal yang penting ya, Pak, lisensi, franchising atau perjanjian dengan kedua belah pihak. Nah, ini juga franchising ini hampir sama dengan lisensi, namun hanya duplikat dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada kontrak manufacturing, di mana adanya aturan kontrak bahwa perusahaan ini bersedia memproduksi barang bagi perusahaan lain. Nah, produk ini juga harus sesuai dengan spesifikasi perusahaan tersebut. Oke. Jadi meskipun sudah ada langkah-langkah atau manajemen strategis, namun kita juga tidak boleh melupakan hal yang benar-benar penting mengenai lisensi franchising dan juga kontrak manufacturing ini. Ya, terutama apabila kita tidak membuat sendiri produk itu, namun dibuat oleh pihak-pihak lain. Ya. Iya, benar, Pak. Jadi Bu Fira itu yang sering melakukan hal itu. Kalau Bu Fira bisa ngomong, nanti kita tanyain pendapatnya tentang itu. Dia harus kontak dengan manufacturing, bagaimana melakukan negosiasi seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin 1 menit lagi ya, Kesha. Oke, Pak. Masih ini banyak sama ya? sih. Kita bahas topik yang kedua aja, Pak. Oke. Yang tentang kebijakan ekspor di Indonesia. Oke. Nah, ini saya ambil ada 2 pendapat. Yang pertama itu dari Nazaruddin Malik, ini merupakan seorang rektor ekonomi pembangunan. Nah, di mana beliau ini menjelaskan ada 6 kebijakan ekspor di Indonesia ini
di mana harus ditaati. Yang pertama itu melindungi kepentingan industri dan produksi dalam negeri, tentunya tidak boleh semena-mena atau tidak boleh merugikan negara. Nah, lalu yang kedua ini melindungi ekonomi nasional, lalu melindungi lapangan pekerjaan, menjaga kestabilan nilai tukar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ini harus tetap stabil. Nah, lalu menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Nah, lalu dari sisi pemerintah ini ada 6 juga kebijakan yang harus ditaati. Yang pertama ini subsidi ekspor. Nah, ini merupakan kebijakan pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu kan sudah memiliki atau memberikan subsidi ya Pak ekspor kepada para UMKM ini. Nah, lalu dengan tujuan ini produk ekspor di Indonesia ini tentunya dapat bersaing di kancah luar negeri. Namun banyak juga ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, makanya di subsidi ekspor ini ada kebijakan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan ini seperti korupsi atau sebagainya. Lalu yang kedua ini ada prosedur ekspor atau alurnya. Jadi di sini sebelum ekspor ini tentunya kan para UMKM atau segala pelaku bisnis yang akan melakukan ekspor ini memiliki alur sistematika untuk melakukan ekspor ini. Nah, itu harus setidaknya dapat mempermudah alur ekspor dan tidak membebani atau merugikan banyak pihak. Nah, lalu yang ketiga ini ada dumping atau kebijakan penetapan harga barang ekspor harus lebih murah dibandingkan harus lebih murah di dalam negeri. Nah, ini kalau misalnya harganya di dalam negeri malah lebih mahal daripada dengan harga yang diekspor ini tentunya juga akan merugikan negara. Nah, ini tujuan pemerintah ini untuk mengendalikan harga barang di dalam negeri, Pak. Iya, betul sekali. Nah, lalu yang keempat ini ada diskriminasi harga. Ya, sebenarnya kalau diskriminasi harga ini kan setiap penjual ini berhak atau luasa terserah mereka untuk menetapkan harga-harga yang mereka inginkan. Namun dengan negara lain ini berbandingnya itu begitu baiknya tidak perlu dilakukan. Namun ini juga tentunya ada kebijakan atau persetujuan dengan antar negara. Jadi ini apabila telah melakukan persetujuan ini juga diperbolehkan saja. Nah, lalu yang kelima ini adalah politik dagang bebas. Nah, ini pemerintah ini memberikan kebijakan untuk bebas melakukan ekspor dan impor. Namun kebebasan ini juga diharapkan memberikan keuntungan baik untuk negara atau pembeli. Nah, ini maksudnya juga tidak membohongi pembeli. Misalnya harganya mahal tapi kualitasnya jelek. Nah, ini sama saja meskipun dagang bebas tapi merugikan banyak pihak. Nah, lalu yang terakhir ini adanya larangan ekspor. Nah, tadi dikatakan bahwa politik atau kegiatan ekspor impor ini bebas dilakukan, tapi juga tetap ada larangannya, seperti pemerintah ini memberikan alasan pelarangan karena ekonomi politik, sosial, dan budaya, yakni larangan ekspor seperti minyak bumi, barang bersejarah, atau hal-hal yang dilindungi oleh negara. Mungkin sekian Pak presentasi dari saya. Ya, terima kasih Kesha, sudah sangat bagus sekali dan mencerahkan bagi teman-teman. 6 poin tadi bisa kita bicarakan terpisah. Yang pertama, subsidi ekspor itu adalah hal yang sangat kita perlukan, terutama pada saat ini, terlebih-lebih oleh UKM di tengah pandemik krisis seperti ini. Sangat diperlukan oleh teman-teman UKM, dan subsidi ini perlu dibicarakan sehingga kita bisa bersaing dengan produk lain pada tataran pasar internasional. Karena secara tidak langsung, kalau teman-teman tahu, pemirsa semua tahu, apa yang dilakukan Cina itu kurang lebih sama dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia. Kenapa barang Cina bisa murah, Kesa? Belum karena mereka di sana lebih efisien. Nggak cuma faktor itu juga, tapi ada faktor mereka diberi subsidi juga. Jadi jangan salah, ya, bukan dumping, tapi subsidi. Sehingga mereka bisa menjual dengan harga lebih murah. Nah, hal-hal seperti ini mungkin akan bisa kita bicarakan. Kayaknya masih ada beberapa faktor lain, namun karena kita masih punya reportase lain, kita bisa pending untuk minggu depan gitu ya, Kisa ya. Oke. Baik. Ya. Terima kasih, Kesa. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Dan sekarang kita akan lanjut ke reportase kedua, masih tentang Indonesia Direct. Pada saat ini, Adelia, salah satu reporter kita, akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Indonesia Direct yang terkait dengan
apa yang sedang mereka tulis. Biar penasaran teman-teman, kita langsung sapa Adelia saja dan kira-kira apa nih yang akan dia laporkan. Selamat siang, Adelia. Siang, Pak Bib. Ya, apa kabar? Sehat ya? Oke, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya, baik. Kamu mau menyampaikan laporan apa nih dari tulisan teman-temanmu pada saat ini? Oke, jadi saya akan menyampaikan 5 hal penting yang perlu diketahui oleh setiap eksportir di Indonesia. Sebelumnya saya mau share screen dulu, boleh? Oke, silakan. Okay. 5 hal penting. Jadi yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan bagaimana apabila kita mau menjadi seorang eksportir. Apa saja itu, Adel? Silakan. Oke, baik. Jadi saya akan membawakan materi tentang pengembangan perencanaan ekspor di Indonesia. Nah, dalam mengembangkan perencanaan ekspor ini, terdapat 5 hal penting yang perlu diketahui setiap eksportir. Yang pertama itu mengembangkan perencanaan ekspor. Itu ada 6 poin penting ya. Yang pertama, identifikasi produk. Yang kedua, identifikasi pasar, strategi, faktor pendukung, masalah kekayaan intelektual, dan menentukan juga memutuskan harga produk. Nah, untuk mengidentifikasi produk itu sendiri, kita akan lebih baik kalau sebelum menentukan produk itu tuh kita tahu apa yang akan kita jual, apakah itu barang, ataukah itu layanan, ataukah itu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi pasar untuk menjual produk yang akan kita jual. Nah, di mana Anda ingin menjual produk Anda, itu tuh akan lebih baik apabila kita melakukan riset terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada tarif bea atau pajak lain yang berlaku di pasar tujuan ekspor. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi strategi. Dalam strategi ini maksudnya kita itu ingin menjual produk kita itu secara langsung ke pengguna akhir, ataukah melalui distributor, ataukah melalui mitra. Nah, sedangkan kalau kita langsung menjual produk kita ke pengguna akhir itu, tanggung jawab kita akan lebih besar ya. Karena kita sepenuhnya bertanggung jawab atas semua aspek dari transaksi, pengiriman, pembayaran, servis produk, dan lain-lain. Kecuali Anda membuat peraturan baru gitu. Sedangkan kalau ke distributor itu kita lebih dibantu dengan distributornya, dan kalau dari mitra itu merupakan langkah maju dari hubungan distributor. Dalam hal ini Anda mungkin menemukan perusahaan yang sudah ada di pasar luar negeri yang dia itu sudah memiliki sistem distribusi dan dukungan yang ada di perusahaannya yang nantinya dapat membantu Anda ke langkah selanjutnya. Kemudian mengidentifikasi faktor pendukung. Menentukan cara mendukung produk Anda itu gimana caranya nanti bisa Anda itu bisa menjadi eksportir yang memiliki reputasi yang baik. Nah, yang selanjutnya itu ada identifikasi kekayaan intelektual. Jadi saat Anda mengekspor itu, Anda harus mempertimbangkan hal seperti hak paten, merek dagang, pendaftaran, hak cipta, dan lain sebagainya. Yang walaupun mungkin di luar negeri itu tidak berarti apa-apa, tetapi akan lebih baik kalau kita itu tahu masalah kekayaan intelektual di negara tujuan ekspor kita itu bagaimana. Kemudian yang terakhir, menentukan dan memutuskan harga produk. Pastikan Anda telah menentukan harga terbaik untuk produk Anda. Anda dapat memastikannya dengan menjawab beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda, seperti berapa harga jual produk Anda di pasar luar negeri, apakah harga mencerminkan kualitas produk Anda, apakah harga Anda itu bersaing, apakah ada diskon dan tunjangan yang ditawarkan untuk pembeli, kemudian haruskah harga Anda itu berbeda segmen di pasar, kemudian apa yang harus dilakukan perusahaan Anda tentang penetapan harga lini produk, dan lain sebagainya, Pak Bib. Iya, menarik ini.
Menarik, Adel. Jadi hal-hal ini yang memang sedang kita rancang dalam sebuah webinar. Jadi teman-teman, seperti sudah dikatakan Keisha di awal, teman-teman nggak usah khawatir, sahabat desa semua, kita akan mengadakan webinar dengan tema ada tentang perencanaan ekspor. Jadi selama ini kita bicara ekspor, namun harus ada perencanaannya. Bagaimana kita merencanakan agar tidak sekedar menjadi mimpi, agar sini adalah sesuatu yang bisa direalisasikan. Itu harus dimatangkan betul. Nah, kita akan adakan webinarnya, teman-teman semua boleh ikut, tetap nanti di TV Desa dan free untuk semuanya, dan kita akan mendatangkan ahlinya. Kisi-kisinya tadi udah disampaikan oleh Adel. Jadi teman-temannya Adel dan tim ini lagi membentuk sebuah framework untuk kita buka, kita bedah semua pada saat webinar yang akan kita luncurkan dalam waktu dekat. Waktunya kapan? Ya, tunggu aja nanti pengumuman selanjutnya. Pokoknya setelah acara kita dengan Pacific Expo selesai, baru kita akan melakukan seminar ini. Begitu ya, Adel ya? Terima kasih, Adel. Ya, nanti minggu depan masih ada itu sambungannya, karena berbicara tentang manajemen export plan, itu kita tidak, itu sebagian sudah disampaikan Adel, namun masih ada bagian lain yang belum disampaikan, kan, gitu kan Adel kan ya? Betul, Pak B. Ya, itu kira-kira bagian minggu depan nanti kira-kira hal apa yang akan kamu sampaikan? Untuk minggu depan itu tuh masih ada kurang lebih memahami regulasi, kemudian pengiriman produk, dokumen ekspor, dan pembayaran. Gitu, Pak. Jadi 4 hal ini yang cukup penting juga, tentang regulasi, tentang shipping-nya, tentang pembayarannya, yang paling penting buat teman-teman ya. Kita udah kerja setengah mati, akhir-akhirnya pembayarannya kacau balau, kan ya kasihan gitu kan ya. Oke, thank you buat Adel, terima kasih, ditunggu reportasenya minggu depan lagi. Silakan dikerjakan dulu yang mantap, salam buat teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, berarti dengan demikian selesai sudah reportase dari ID, dan setelah ini kita akan berbicara tentang sebuah produk dari Bali. Namun produknya apa itu? Kita tunggu saja setelah pesan-pesan berikut. Untuk mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, yang itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Baik, selamat siang. Kita ketemu kembali di acara review produk dari Insider, sebuah acara di bawah Indonesia Direct yang mencoba mereview, mencoba menggali cerita-cerita menarik dari produk-produk UKM dengan harapan produk ini akan kita bawa sampai ke mancanegara. Hadir pada siang ini sebuah produk yang menarik. Produknya apa? Nanti saya akan minta sekarang untuk Faisal mencoba untuk tampilkan dulu videonya seperti apa. Silakan Faisal. Kita akan lihat produknya ini apa. Setelah itu kita akan coba gali lebih lanjut cerita dengan ownernya, pemilik produknya yang sudah hadir siang ini. Silakan. Oke, baik, sudah kelihatan tadi ya, walaupun agak kecil videonya, tapi nggak apa-apa. Saya akan sapa langsung Bu, kalau saya manggilnya Mbak Intari. Selamat siang, waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia bagian tengah sudah sore ya? Atau masih siang sore, juga Pak. Ini? Oke, sudah sore. Jam 3. Sudah jam 3 ya, selamat sore waktu Bali. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat Pak, terima kasih. Ya. Baik, baik. Nama produknya ini apa ya Bu ya? Tadi saya sempat lihat dari awal. Ya. Kalau nama produknya itu LI Bali 69. LI Bali 69, kok pakai kode Bu? Maksudnya apa itu? LI Bali 69. LI Bali 69 itu artinya Lulur Intari Bali. Nama saya kan Intari, Pak. Oh, oke. Jadi Lulur LI Bali itu jadi orang-orang udah dari awal saya bikin itu namanya apa? LI Bali gitu. Jadi biar beda saya isi angka aja 69 gitu. Oke. Menarik juga tuh strategi brandingnya. Boleh diakui itu. Ceritanya gimana nih kok bisa punya CV Bali dari awal, kemudian sampai muncul CV ini, coba cerita dikit dong. Awalnya itu tahun 2018, Pak.
Oke. 2018 itu saya ceritakan awal saya bikin lulur ini 2018 itu saya ingat kalau di kampung itu kalau orang gatel, panas, badannya waktu zaman-zaman saya kecil itu, jadi itu kita dikasih boreh. Nah, kalau di Bali itu namanya boreh kayak apa namanya untuk orang sakit kulit itu loh Pak. Boreh, iya. Ya, kayak gatel, kena nyamuk. Jadi kayak ada bekas-bekas itu orang tua saya, nenek saya pasti kasih itu. Saya ingat itu. Jadinya saya ingat saya sebenarnya pekerjaan saya sebelumnya itu kan apa namanya jasa proyek Pak. Saya kerja di proyek. Nah, kebetulan saya dapat job handle proyek besar yang punya minyak kutus-kutus. Iya. Ya, nah habis itu saya sharing tentang minyak itu seperti apa 2017 saat itu. Akhirnya saya berpikir 2018 kayaknya saya harus ngembangin usaha apa produk namanya? Produk ini deh gitu ceritanya Pak. Akhirnya saya coba-coba gali tentang herbal ini, komposisinya, terus formulanya seperti apa. Saya gali sendiri. Akhirnya saya punya produk itu, tapi waktu itu belum seperti sekarang. Waktu itu masih basah, Pak. Jadi masih ada kandungan airnya. Jadi saya jual lulur itu 2018, 2019 itu masih basah. Belum pakai mesin kayak tadi yang di video itu. Iya, belum pakai mesin karena kandungan airnya itu kan masih ada. Tapi permintaan lulur saya itu udah banyak. 2018, 2019 tuh kita udah kirim ke luar negeri. Saya udah kirim ke luar kota. Cuman hati saya tuh nggak tenang, Pak, karena ada kandungan air. Takutnya itu basi gitu. Basinya itu berarti dia ada jamurnya gitu ya, Bu? Iya, ada jamurnya karena emang benar-benar herbal kan, Pak. Jadi kita tidak ada kimianya. Nah, akhirnya saya gali lagi potensi saya. Saya gali. Ya. Sambil kita saya gali lihat potensi saya belajar gitu. tentang herbal. Akhirnya 2020 baru saya menemukan cara yang benar untuk bikin lulur ini gitu. Berarti baru 1 tahun ini ya terakhir. Iya, ini. Pak. 2020. Berarti Bu Inta dapat mesin atau beli mesin ini baru tahun ini aja ya? Ya, saya beli mesin ini tahun 2020. Tapi waktu itu masih basah, Pak. Masih basah. Cuman saya gali lagi apa sih sebenarnya rahasia tentang lulur ini agar bisa kering. Terus dia tahan bagus kan? Saya belajar, saya rubah dulu apa namanya formulanya seperti apa itu hampir 6 bulan saya belajar. 2019 saya belajar. Belajarnya nggak berhasil Pak, nggak berhasil. Belajarnya sampai di mana itu Bu? Saya setiap hari sampai sekarang juga belajar Pak. Maksudnya belajar buku di Google atau kemana bertapa di mana gitu? Saya belajar di orang-orang yang punya lulur itu seperti apa, kok bisa sih punya lulur yang bagus. Karena permintaan di luar kota yang banyak, lumayan banyak, jadi saya harus, kalau ini basah, saya malu nanti kalau lulur yang saya jual ini tidak apa namanya kualitasnya tidak oke gitu. Akhirnya saya gali potensi saya. Kalau saya emang udah terjun di dunia ini, saya harus fokus gitu. Harus totalitas gitu ya. Iya, totalitas. Akhirnya udah oke, dan permintaan udah lumayan banyak. Kebetulan kami kan kirim ke luar negeri. Cuman kalau secara ekspor resmi, kita belum, Pak. Kita masih pribadi. Berarti biasanya itu ada turis datang beli, kemudian dibawa atau gimana itu? Ya, kalau yang dulu ada turis yang beli, lumayan banyak, ada yang bawa ke Prancis, ke negaranya, Pak. Itu tahan lama, hampir 2 bulan tahan lama di sana tanpa di kulkas. Nah, akhirnya ketika sekarang ini, kalau saya secara resmi belum, tapi saya punya teman di Australia. Dia beli 200 pieces, kirim saya ke Australia. Ada teman dari mana? Taiwan, beli dia 200 pieces, saya kirim ke Taiwan, kayak gitu Pak. Belum secara resmi. Sampai sekarang
Masih sekarang. gitu? Iya. Oh, selama pandemi pun mereka masih beli, Bu? Masih beli karena permintaan orang-orang yang udah pakai lulur kami kebetulan itu nggak hanya untuk scrub yang untuk menghaluskan kulit, tapi kayak bule-bule yang udah ngerti dia itu kayak merah-merah itu loh Pak kulitnya tuh Pak. Iya. Merah. Iya, betul. Gatel, dia merasa fresh badannya karena kita kan lulur ini bukan hanya scrub aja, dia lebih ke rempah-rempah untuk bikin badan itu fresh gitu. Kesehatan kulit sebenarnya. Jadi pertama mereka itu kan mereka beli pada saat mereka ke Bali kan, Bu ya. Jadi mereka datang ke Bali, coba terus tertarik beli atau Ibu punya strategi gimana? Coba diceritain sedikit ini. Kalau Sampai untuk yang banyak pembeli dari luar negeri ini. Kalau untuk yang beli di luar negeri itu lebihnya kan saya sosial media, sharing nih sama teman-teman. Jadi gini, dia minta, Intari kirim saya lulur 20 pieces gitu kan. Nah, saya kita kirim saat ini masih pakai pos kan, pakai 20 pieces. Habis itu dia bagi-bagi, dia nggak jual Pak, dia bagi-bagi sama teman-temannya. Nah, karena permintaannya lumayan, otomatis kan kirim dong lagi 100 pieces seperti itu. Jadi sebenarnya jualnya itu di luar negeri itu pun setahu saya nggak resmi Pak. Mungkin dia secara teman ke teman antara dijual atau dibagi-bagikan sama teman-temannya gitu. Iya. Kemudian berarti yang beli itu orang Indonesia yang tinggal di luar negeri atau memang orang dari sana, Bu Indah? Orang yang beli itu orang Indonesia yang stay di luar negeri. Oke. Iya. Jadi biasanya memang lulur ini banyak dipakai oleh diaspora gitu ya, orang Indonesia yang ada di luar negeri mereka pakai gitu. Nah, dari bule sendiri, dari orang luar negeri sendiri itu banyak yang beli ke Ibu juga? Enggak langsung ke saya, langsung ke reseller ya saya yang di luar negeri, seperti yang di Australia, yang di Taiwan, Hong Kong gitu Pak. Jadi mereka taunya udah ini lulur Bali ya 69 seperti itu, mau dong seperti itulah jualan online gitu mereka di luar negeri. Oh, menarik itu, Bu. Karena kalau penduduk setempat sudah cocok. Kalau kita orang Indonesia memang kulit kita kan memang dari dulu sudah pakai itu kan cocok, Bu ya. Namun kalau orang luar negeri, penduduk setempat dari negara tertentu pakai sudah cocok, berarti ya lulur Ibu udah bagus itu, udah bisa dipasarin ke sana gitu kan ya. Amin Pak. Tinggal mudah-mudahan. Harus Bu. Harus. Jadi ya harus. Ya, jadi kan kebetulan nanti bulan depan seperti tadi Bu Inta dengar kita akan bikin expo ya khusus di kawasan Pasifik mulai dari Australia, New Zealand, Fiji dan sebagainya di kawasan sekitar situ kita akan bikin. Nah, dari situ Ibu bisa nanti kita bantu juga pasarin lulur ini termasuk sesuatu yang memang harus kita promosikan Bu ke sana. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Oke. Jadi sekarang produknya sudah bisa berapa banyak Ibu? Kami ada 2 produk Pak. 2 varian kopi sama mangir. Ini. Oh, dicampur kopi juga Bu ya? Ya. Ini di videonya ada ini Bu. Yang apa ini Bu? Kalau di video saya udah kirim ke Mbak Kesia-nya. Nah, ini lulur ini kemasan yang paling lama, ini kemasan 200 gram. Jadi untuk kita kirim ke luar negeri ini nggak diterima Pak. Ini kan di Australia nih Pak. Ini foto di Australia betul, nih. Ini nggak diterima karena kemasannya itu nggak recycle. Oh, oke. Jadi mereka maunya yang harus bisa di recycle gitu ya? Iya. Itu Pak. Lantas sekarang sama Bu Inta diganti kemasan yang aluminium foil ini? Iya, yang ini Pak. Oh, oke. Ya, yang ini Pak. Nah, kalau yang ini sekarang diterima. Oke. Diterima. Menarik sekali. Berarti sahabat-sahabat desa, teman-teman UKM juga harus belajar bahwa kadang-kadang terutama di negara-negara maju, masalah packaging ini sangat penting sekali ya Bu Indah ya. Iya benar Pak. Juga
termasuk labeling. Kelihatannya sederhana, tapi labeling ini kan harus sudah diatur kan ya Bu ya, Iya, nggak benar. sembarangan kan kita. Nah, dan itu kemudian harus ada kontennya apa, kandungannya apa juga Ya. kan harus dia. Itu sangat penting apabila kita mau berbicara tentang pasar ekspor. Oke, menarik. Lanjut Bu. Jadi selama ini sudah di Indonesia sudah sampai di mana aja? Selain Ibu tadi bilang sudah ke Australia, ke Taiwan. Kalau di Indonesia udah banyak, Pak. Kita jualnya ke Tangerang, ke Lombok, ke mana lagi? Ke Batam, mana? Lampung. Sebenarnya lulur saya ini sebenarnya udah, kalau dibilang pilih Indonesia udah lumayan. Sudah semua ya? Ya benar, Pak. Cuman gitu, karena emang kan sekarang kan pandemi, Pak. Betul. Jadi orang-orang masih hemat-hematnya, kalau bisa pakai sabun dulu. Harus ngerti pandemi. Tapi udah puji syukur Pak, untuk pandemi ini kami udah lumayan sih penjualannya untuk lulur, karena secara tidak langsung seperti saya bilang tadi, selain untuk kulit, membersihkan kulit, jadi badan itu fresh Pak. Oke. Jadi produk ini adalah lulur sekaligus sabun atau bagaimana Bu? Produk saya cuma ada lulur aja, lulur kalau untuk UMKM, LI Bali 69, varian mangir sama kopi. Tapi kalau untuk sabun itu di luar dari CP Boreh Bali, Pak. Itu bisa saya di beauty. Jadi saya fokus di dunia beauty. Jadi saya mengembangkan di luar CP Boreh Bali, saya punya LI Beauty, tapi itu kan bukan di UMKM. Tersendiri. Iya, tersendiri. Oke. Berarti Bu Inta ini sebenarnya punya 2 produk, tapi dari 2 perusahaan yang berbeda. Iya. Wah, hebat banget Bu. Sudah kayak konglomerat aja. Saya masih berjuang juga nih, Pak. Oke. Tapi di antara 2 ini yang paling jalan yang mana? Paling laku atau dua-duanya memang jalan semua? Kenapa saya bikin sabun? Sebenarnya gini ceritanya, Pak. Ini kan LI Bali 69 ini kan sebenarnya UMKM. Nah, 2020 saya memberanikan membangun perusahaan namanya CP Boreh Bali Internasional. Betul. Nah, ketika saya orang yang pakai lulur saya ini selalu bertanya, nggak ada sabun, kan gitu Pak ya? Oke. Ya, tapi pabrik saya saat ini kan lagi proses untuk IMB. Pabrik lulurnya. Nah, sedangkan saya gali potensi saya di bidang sabun, saya punya formula sabun, cuman saya nggak mungkin bikin sabun karena itu modalnya gede. Udah gitu harus ada pabrik yang gede. Nah, saya punya formula Pak, formula saya ini bagus sekali. Ambil oke. Akhirnya saya kontak pabrik. Nah, saya punya formula ini, saya cari pabrik yang mau kerja sama saya. Yang mau saya punya membuat formula bagus. Kandungannya ini, jadi saya nggak mau kimia. Kalau untuk bahas sabun itu nggak bisa lepas dari kimia, Pak. Karena dia ada busa kan, ada busa. Dimanapun sabun nggak bisa dibilang herbal, karena ada busanya. Cuman kalau kita sebagai owner ingin menyehatkan orang pemakai, otomatis kan kita nggak ada bahan-bahan yang nggak sehat. Kan, akhirnya saya bangun untuk 2021 saya cetak dengan formula yang saya punya, saya bikin sabun dengan kandungan almond dan honey. Ini sabun saya. Oke. Berarti sabun ini memang Ibu bikin dengan merek tersendiri, begitu ya? Ada di meeting sama Zoom, Oke. Gitu, Pak. Oke, baik. Menarik ini, Bu. Jadi dari sini Bu Inta sekarang sudah punya 2. Yang satu adalah produk lulur dengan nama tadi CV Boreh Bali. Kemudian yang satu lagi produk sabun itu dimaklonkan dengan pabrik lain, begitu ya? Iya, benar Pak. Gitu. Dan penjualannya juga sudah masuk ke pasar ekspor, sudah sampai luar negeri juga. Kalau pasar ekspor sih, kalau di orang-orang luar negeri itu kan nggak mau produk-produk seperti ini, Pak. Betul. Ya, palingan saya udah kirim keluar, cuman pribadi, Pak, teman-teman di Bali aja. Memang. Teman-teman yang ini. Betul. Semua itu bermula dari begitu.
Bu Inta Iya. dulu mulai Lulur kan juga kirim. Sekarang Iya. tinggal kita atur bagaimana produk Bu Inta ini bisa kita kirim secara rutin ke buyers. Kan begitu kan Bu ya Iya. caranya. Impian Memang saya seperti itu, Pak. betul. Nah, impian Ibu nanti pelan-pelan kita Ya, support amin agar Bapak, bisa amin. terjadi. Semoga seizin Tuhan. Ya, baik. Jadi sekarang dengan 2 produk ini semuanya sudah jalan sampai saat ini, Bu ya. Ya, Walaupun jalan dengan dalam baik. pandemi begitu. Ya, Strategi pemasarannya banyak lewat sosial media ya, Bu ya. strategi pemasaran saya itu sosial media, Pak. Ada TikTok, ada Instagram. Dari orang ke orang sih, Pak, kebanyakan. Jadinya mereka udah mulut ke mulut memakai LI Bali nama 9 gitu, bagus tuh gitu. Jadinya secara tidak langsung kami dapat orderan. Kebetulan kami kan punya reseller, Pak. Reseller sama agen. Oh, oke. Iya. Oke. Di semua provinsi atau baru beberapa aja, Pak? Baru beberapa sih, Pak. Ya, baru beberapa sih. Mungkin satu reseller itu pengambilannya 50 pieces, seperti itu, Pak. Oke. Ya. Jadi sistem yang Ibu pakai sekarang begini ya, pakai Ya, sistem resellers. Ya. Malah nggak dijual di toko-toko gitu, Bu ya? Oh, toko-toko enggak, Pak. Kenapa, Kalau untuk wilayah di Bali itu kita kan belum ada BPOM ya, Pak. Oh, begitu. Ya, jadi kita sehingga belum ada langsung BPOM. pakai reseller saja. Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi tinggal Ibu urus saja. Kemudian setelah itu sudah fix, kita akan coba mulai masuk ke pasar ekspor secara B2B. Kalau selama ini yang Ibu lakukan lebih ke B2C ya, jadi jual langsung ke konsumen akhir. Ya, benar, Pak. Ya, begitu. Baik, Bu Inta, kemudian harapan Ibu apa nih? Harapan saya sebenarnya kedepannya gini, saya kan untuk CP Boreh Bali kan diproses kan tahun 2020. Betul. Kita udah pengurusan perizinan hampir 90%, Pak, lagi dikit sekali untuk masalah gambar pembangunan pabrik. Nah, kalau untuk dari BPOM kita udah pengurusan gini ya udah di ACC. Ya, udah ACC. Dari segi gininya juga Mang tes di BPOM kita udah. Nah, tapi kita kan harus mengikuti sebagai masyarakat yang baik kan saya harus mengikuti aturan untuk pembangunan pabrik seperti apa dari segi kesehatannya kan gitu, Pak. Nah, saya berharap sih mudah-mudahan tahun ini beres pabriknya CP Boreh Bali dan kita bisa pengajuan secara resmi untuk BPOM-nya dan izin edar. Di daerah mana itu, Bu? Saya di daerah Gianyar, Pak. Oh, pabriknya juga di Gianyar? Iya, kalau saya tinggalnya di Denpasar, pabriknya di Gianyar. Oke, memang bagi sahabat-sahabat desa dan teman-teman UKM yang belum tahu bahwa kalau kita sudah harus maju, sudah tidak IUMK lagi, tapi izinnya itu sudah BPOM, memang antara produksi dan rumah itu sudah harus dipisah. Bedanya itu kan ya, kita tidak boleh kalau kita masih memproduksi di situ, ngolah di situ, tinggal di situ, maka kita belum akan dapat izin MD atau BPOM-nya, nggak bakal dapat. Ya, jadi memang gitu. Kalau seperti Bu Inta ini yang sudah mulai berpikiran ke depan, akan memisahkan antara produk dengan rumah tinggal, maka memang ya izinnya akan berbeda. Begitu. Baik, menarik Bu. Sayang sekali waktunya sudah habis. Namun sukses terus, semangat terus. Terima kasih Bapak. Ya, semoga kedepannya baik. Kita akan selalu mensupport produk-produk dari Inta Bali, gitu ya? Intari Bali, nama saya Intari Bali. Bali. Ya. Intari Bali, dan produk ini sudah bisa didapatkan di portal Indonesia Direct. Dan bagi yang mau lebih tahu lagi tentang produk ini, atau karena ini akan menyiarkan juga ke luar negeri, nanti kita alih bahasakan. Teman-teman di luar negeri yang ingin tahu bisa kontak ke kami, nanti biar kita akan kasih informasi lebih lengkap tentang produk yang hebat ini.
Terima kasih Bu Intari, sukses Terima terus. kasih Bapak Ya, waktunya. sampai ketemu lagi di lain Iya. kesempatan. Baik, dengan demikian maka berakhir sudah acara review produk kali ini. Terima kasih dan nantikan review produk minggu depan dengan produk-produk yang lebih hebat lagi. Sampai di sini, salam sehat, terima kasih. Terima kasih.